You are now hearing LivePod, PPI Liverpool Podcast, Living in New Era of Liverpool. Bersama kami, PPI Liverpool, akan membahas info menarik seputar kehidupan pelajar Indonesia di Liverpool, mulai dari sports, music, uni life, traveling and food, dan info menarik lainnya. So, stay tuned! Halo teman-teman, kembali lagi di LivePod. Di episode kali ini akan membahas mengenai pandemic situation in Liverpool and Indonesia. Hari ini spesial, kita hadirkan salah satu alumni kita, Mas Rido, yang akan berbagi mengenai kondisi terkini pandemik di Indonesia. Nah, kali ini kita juga akan ditemani dan dipandu oleh teman kita, Mas Wega, yang saat ini sedang menempuh studi PhD-nya di University of Liverpool. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan persilahkan Mas Wega untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun udah dijelasin tadi sama Mbak Pungki, tapi aku jelasin dikit lebih dalam lagi kali ya backgroundku dan lain-lain. Namaku Wega, ini tahun ketiga aku PhD di Liverpool. Awalnya sebenarnya topiknya bukan ke COVID, awalnya lebih ke tentang pneumonia ya, walaupun ya mirip-mirip lah, penyakit infeksi paru juga. Rencananya proyeknya mau ngambil di Indonesia, beberapa minggu sebelum mau ngambil data, ya COVID menyerang. Kasarnya kayak gitu. Terus akhirnya di proyek PhD-ku, jadi semuanya tertunda, akhirnya aku disuruh balik sama supervisorku, dan sekarang aku lagi ngerjain proyek yang ujung-ujungnya menjadi PhD-ku, itu tentang menilai transmisi, atau menganalisa transmisi COVID di settingnya adalah di setting household, di warga-warga di penduduk di Liverpool City Region. Background-ku masih dokter umum, jadi mungkin sebagai disclaimer, ya kompetensinya hanya sebatas itu aja. Jadi mohon dipahami. Gitu dulu. Mungkin justru pengen lebih perkenalan lebih lanjutnya ke Mas Rido-nya ya. Mas Rido mungkin boleh dijelasin lebih lanjut background-nya dan lain-lain. Ya, terima kasih Mas Wega dan Mbak Dinar, Mbak Pungki. Salam kenal semuanya. Saya Muhammad Ridha, sama sih dengan Mas Wega. Background-nya juga dokter umum, S2-nya ngambil International Health di Liverpool School of Tropical Medicine. Nah, kebetulan memang di tahun 2015-2016, ya kan? Berarti sekitar apa tuh? Saya pulang, setahun kemudian Mas Wega baru datang. Wah, coba Mas Wega datangnya lebih awal, Mas, kita ketemu mungkin. Nah, setelah dari itu kan pulang ke Indonesia, bergabung di penelitian dengan AIP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Setelah itu sampai sekarang bergabung di salah satu NGO nasional lah, salah satu NGO lokal di Indonesia. Nah, yang memang fokus kerjanya di bidang kemanusiaan atau humanitarian, dan terutama pas COVID ini kita bikin kayak Corona Crisis Center, kita bikin macam-macam lah respon buat ke sana. Dan lately ngebantu Bappenas, bantu dikit-dikitnya dalam bikin kayak dokumen untuk RUN PG 2020-2024, yaitu Rencana Aksi Nasional untuk Pangan dan Gizi 2020-2024. Jadi, that's about me, gitu. Silakan. Makasih banyak, Mas Rido. Ini aku mengacu lagi ke TOR yang dibuat oleh Mbak Pungki sama Dinar ya. Mungkin kita bisa diskusinya lebih menjurus ke topik-topik atau tema besar yang diinginkan juga. Nomor satu adalah mungkin bisa ngasih secara umum ya kondisi COVID di Indonesia seperti apa, dan mungkin nanti aku juga akan nimpali dari penjelasannya Mas Rido di UK seperti apa, dan kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut ke area itu dulu. Monggo, silakan Mas Rido. Siap. Oke. Nah, kebetulan memang kayaknya 4 hari lalu ya, habis kasih materi tentang 1 year reflection of COVID pandemic di Indonesia gitu, ke teman-teman Anglo-Indonesian di London, di UK sebenarnya, dan dihadir juga di KBRI London. Jadi ini agak-agak, jadi masih satu jalan. Jadi memang globally kita kan udah kayak total yang positif udah 110
111 jutaan lebih lah pokoknya, masif gitu kan, dengan negara tertinggi yang positif confirm itu yang paling banyak adalah US, lalu kalau nggak salah India, Brazil, dan UK itu di top 5 seingatku, kalau nggak salah nomor 5 deh gitu. Sama juga dengan total kematian, UK itu juga masuk ke nomor 5. Nah, Indonesia nomor berapa? Kita nggak bisa menilai seperti itu karena kita memang masih banyak keterbatasan nih di Indonesia, terutama di bagian testing sama tracing. Pokoknya 3T-nya kita masih sangat-sangat kurang lah. Kalau data yang terakhir itu kalau nggak salah udah 1,3 jutaan nih sih yang confirm ya di Indonesia, dengan kematian itu sekitar 35 ribuan. Tapi memang yang banyak, yang sembuh juga banyak. Ada 85% lah yang sembuh. Jadi sehingga memberikan sekitar mortality rate-nya itu 2,7%. Cuman ada ketimpangan, Mas Wega. Mungkin Mas Wega juga sering merhatiin ya. Ada ketimpangan karena angka-angka yang tinggi itu rata-rata di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi itu ketimpangannya jelas sekali. Provinsi-provinsi yang di luar Jawa itu sepertinya tidak terlalu tercover gitu, atau seperti tidak terlalu tergrab gitu kan. Nah, itu kembali lagi ke soal kapasitas testing kita gitu kan. Kalau misalnya ini adalah webinar, saya bisa nunjukin nih jumlah-jumlah laboratorium yang bisa testing PCR di Indonesia itu rata-rata memang terfokusnya di Pulau Jawa gitu loh. Memang Kementerian Kesehatan mengakui kita sudah punya 670 laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang sudah ready. Tapi memang rata-rata itu kayak di Jakarta itu ada 90-an, di Jawa Barat ada 100 lebih laboratorium, di Jawa Timur ada 90, Jawa Tengah ada 50-an. Jadi memang Pulau Jawa paling banyak. Kalau misalnya kita lihat itu kalau misalnya di Sulawesi, yang paling banyak cuma Sulawesi Selatan. Dan jadi masih ada ketimpangan lah, disparities of capacity of testing COVID ini gitu. Nah, mungkin Mas Wega juga bisa cerita kayak misalnya di UK itu gimana sih, apakah kapasitinya juga menjadi problem seperti di Indonesia atau gimana? Karena kalau berbicara capacity kayak di Indonesia, kita kan survei terakhir dari BPS kalau nggak salah jumlah populasi kita tuh ada 270 juta orang gitu. Tapi orang yang baru dites itu baru 7 juta orang. Baru 7 juta dari 270 juta orang di Indonesia yang sudah dilakukan tes PCR. Jadi kan sangat jauh tuh. Paling itu cuma berapa 3%-nya gitu. Nggak nyampe 5% dari total penduduk di Indonesia, which is sangat tidak representatif untuk kita berbicara COVID sudah ideal di Indonesia seperti itu. Kalau di UK bagaimana? Mungkin Mas Wega bisa cerita sedikit. Kalau sharing di UK sendiri, mungkin dari secara, nggak bisa terlalu bandingin secara apple to apple mungkin ya, karena dari segi negara juga penghasilannya lebih berpenghasilan tinggi, terus Indonesia juga mungkin kita aja baru masuk higher middle income ini kayaknya, di 1 atau 2 tahun terakhir ini. Ketimbangannya masih beda ya. Tapi kalau nggak salah gara-gara COVID kita turun lagi kalau nggak salah. Jadi kita udah turun lower lagi, middle income. Ya pernah baca di salah satu artikel, tapi itu nanti mungkin mesti dikonfirmasi lagi. Iya, tapi kalau dari ngomongin ketimpangan tetap ada ya. Dari segi Liverpool sendiri, kalau kita bandingin Liverpool kemarin sama London, awal September, Oktober itu kan Liverpool sempat naik jadi kan kalau pemerintah UK kan membagi intervensinya sebelum tahun baru ini kan sesuai tier ya. Jadi ada area yang level restriksinya lebih tinggi, ada area yang level restriksinya lebih rendah, tergantung dari tingkat infeksi lokalnya. Liverpool itu sempat salah satu yang paling tinggi se-England at least ya. Tapi ya kalau se-England pasti udah kemungkinan besar se-UK. Jadi tingkat infeksi salah satu yang paling tinggi, dan kita sempat masuk ke level restriksi yang paling tinggi duluan dibandingin area lain. Seperti yang ditahu juga kan, kalau ada ketimpangan antara area selatan England dengan area utara UK, atau area utara England yang dari sisi ekonomi di sini justru lebih murah daripada yang di London, bukan sedikit malah sangat. Jadi semua ketimpangan itu tuh tetap ada, walaupun
mungkin nggak sekentara seperti di Indonesia ya, tapi kan dari segi geografis Indonesia juga pasti jauh lebih sulit juga untuk menjangkau semuanya agar lebih setara. Jadi situasi di UK seperti itu waktu itu, tapi beberapa minggu terakhir ini udah terus turun ya jumlah daily new case-nya. Jadi kasus baru yang ditemukan setiap harinya udah selalu turun. Dan untungnya kan testing capacity di sini cukup tinggi. Jadi kalau untuk menilai testing capacity kan jumlah positif yang ditemukannya dari semua tes yang dilakukan kan berapa ya, tes positivity rate itu. Indonesia kan masih di sekitaran 15-20%, UK kan secara umum udah di bawah 5%. Walaupun sebenarnya Liverpool masih di atas rata-rata nasional, jadi menuju ke arah yang benar, tapi masih agak tinggi infection rate-nya di lokal di sini. Jadi bedanya seperti itu. Ketimpangan tetap ada, cuma mungkin nggak selebar di Indonesia ya. Gitu Mas. Oke, jadi secara umum kondisinya udah cukup kebayang Indonesia seperti apa, UK seperti apa. Sekarang mungkin daripada ngomongin hal yang terlalu teknis seperti itu, mungkin Mas Rido juga bisa jelasin. Kita kan di sini sebagai student ya, kebanyakan student, beberapa ada yang udah kerja, tapi kebanyakan student di UK. Student life atau work-life balance-nya itu seperti apa sih? Apakah sesulit perbedaannya sebesar itu? Karena kan kalau dilihat kayaknya, kalau lihat berita-berita ya, sekedar dari berita di detik.com atau apa, kayaknya aktivitas masyarakat di Indonesia masih cukup besar gitu loh, Mas. Mall juga masih buka, segala macam masih buka, restoran masih buka, walaupun tutupnya sedikit lebih cepat. Tapi yang dialami Mas Rido atau mungkin teman-teman sekitar tuh ada perbedaan nggak sih? Dan apakah perbedaan sejauh itu dalam mengatasi work-life balance? Work-life balance di Indonesia nih selama COVID ya? Well, oke, kita agak flashback sedikit ya. Kalau misal kan awalnya COVID ini muncul kan 29 Desember 2019 ya kalau nggak salah. Nah, itu memang pas memasuki 2020, what I remember, apa yang saya ingat, kita tuh memang di Indonesia terutama kita kayak nggak naruh perhatian terhadap kasus COVID di China. Karena apa? Karena lagi-lagi Jakarta ini kan sebagai pusat pemerintahan dan pusat berita di Indonesia. Kalau nggak salah tanggal 1 Januari 2020 itu kan banjir di Jakarta. Karena saya ingat kenapa, karena rumah saya kena banjir. Jadi, nah itu kalau nggak salah kita dalam seminggu atau 2 minggu itu nggak pernah ada berita COVID di Indonesia. Nggak pernah ada berita. Nah, baru kayak kalau nggak salah, pas ada kasus pertama di Thailand, kalau nggak salah tanggal 13 Januari 2020 ya, itu kasus pertama coronavirus yang ditemukan di luar Cina ada di Thailand. Nah, itu baru kayak kita put attention gitu, baru kita memperhatikan. Nah, kami di NGO, karena kita kan memang ke masyarakat, tanggal 31 Januari 2020, ingat banget nih, karena saya sendiri yang turun kan, sama tim. Kita ke Bandara Soekarno-Hatta, bagi-bagiin masker buat para traveler di sana, baik itu traveler Indonesia maupun bule gitu kan. Kalau nggak salah kami waktu bagiin sekitar 2.000 masker sama sekaligus edukasi coronavirus, karena waktu itu namanya coronavirus, belum COVID ya. Aku ingat banget, pas edukasi di sana, hampir semua, kalau nggak salah paling ada 1 atau 2 orang aja yang percaya bahwa coronavirus itu ada. Di sana itu pas kita bilang ada coronavirus, mereka jawabnya gini, oh itu kan virus di Cina, itu kan masih di Cina doang, nggak masuk ke Indonesia. No matter seberapa kerasnya aku bilang bahwa airport ini menjadi salah satu pintu utama masuknya virus, apalagi ini virus yang bisa berpindah tempat gitu kan. Mereka nggak ada yang percaya dan nggak ada yang peduli. Jadi akhirnya bagi-bagiin maskernya waktu itu adalah ke jemaah-jemaah umroh dengan alasan nanti di tempat lokasi umroh harus pakai masker karena di sana bisa virus inilah, virus itu. Nah itu mereka agak lebih menerima dibanding coronavirus. Jadi memang di awal itu kayaknya masih banyak yang nggak percaya gitu. Itu kondisi masyarakat ya. Sampai akhirnya berjalanlah Maret ada kasus di Indonesia yang baru, terus Satgas akhirnya dibentuk sekitar Maret pertengahan dan lain sebagainya. Nah itu udah mulai gonjang-ganjing kan di Indonesia, APD mahal, masker mahal banget gitu. Saya waktu masker mahal banget sempat menyesal juga waktu bagi-bagiin masker 2.000 masker karena waktu itu stok kita kayak ada banyak kan masker di gudang, jadi
kita udah terlanjur bagi-bagiin dulu, harga masker tinggi, jadi buat beli masker tuh kayak, aduh, satu box itu bisa 200.000, bisa 400.000 gitu kan. Tapi sekarang masker di Indonesia harganya sudah normal. Nah, salah satu mungkin yang bisa dikritik dari penanganan pandemi ini adalah itu tidak adanya policy atau kebijakan yang menetapkan harga standar masker, makanya bisa volatil dia naik kan, harganya bisa naik sampai berapa puluh kali lipat. Sementara kayak di Thailand, di Malaysia maupun di Taiwan, itu pemerintah langsung ngeluarin regulasi bahwa harga masker harus sekian sehingga bisa dibeli masyarakat. Itu salah satu contohnya, gitu kan. Nah, kalau kita berbicara mengenai work-life balance, kita sama-sama tahu pemerintah pernah mengeluarkan namanya peraturan PSBB. Apa tuh namanya? Pembatasan skala, ya itulah ya PSBB gitu kan. Apa sih, lupa. Panjangan ya, aku juga nggak ingat ya, Mas. So many terms gitu loh, terlalu banyak terms yang dikeluarkan pemerintah sampai sekarang kan akhirnya keluar terms baru, yaitu PPKM, pembatasan aktivitas masyarakat lah ya gitu, kegiatan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu yang menurutku ya bisa aku kritik juga ke pemerintah, terlalu banyak terms yang dikeluarkan gitu, terlalu banyak istilah-istilah yang dikeluarkan. Ya kita sama-sama tahu mungkin alasannya, mungkin kayak kalau misal di UK atau misal di Australia, di New Zealand, mereka bisa total lockdown gitu kan, karena what I heard ya, kayak di UK itu kalian kan total lockdown, tapi pemerintahnya mensubsidi kan, maksudnya ada dana yang diberikan pemerintah untuk para pekerja yang lockdown. Nah itu kan kita nggak bisa di Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah berkreasi lah dengan namanya PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang mungkin di awal-awal itu kayak protokol kesehatan 3M gitu segala, mungkin masyarakat cukup baik. Tapi ada data terbaru, Satgas ya udah ngeluarin survei dari bulan November sampai Desember 2020, itu ada penurunan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, menurunnya kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan itu ternyata beriringan juga dengan meningkatnya atau sama juga menghasilkan meningkatnya kasus-kasus positif di Indonesia. Jadi ya gimana ya? Jadi gimana ya? Kita kalau yang bisa aku bilang sih, memang risk communication strategisnya dari Satgas ataupun pemerintah Indonesia, kita itu sangat-sangat kurang taktis lah, kurang strategis gitu. Seperti yang kita tahu nih ya, di awal-awal mungkin teman-teman juga merhatiin, di Indonesia kan banyak sekali ikon-ikon yang atau orang-orang yang berbicara di publik kan, selain Presiden Jokowi sama selain Menteri Kesehatan. Kita sama-sama tahu ada namanya Ketua Satgas itu masuklah yang esensial untuk berbicara. Tapi kan ada tokoh-tokoh lain yang juga berbicara yang akhirnya membuat masyarakat ini bingung, kayak misalnya Pak Erlangga Hartarto atau Pak Luhut dan lain sebagainya gitu. Jadi it's a mix of everything sampai akhirnya lead to this di Indonesia agak uncontrol sih. Patuhan itu semakin menurun dan masyarakat semakin cuek sekarang ini. Tadi cerita adik ipar ke Majestic gitu kan, belanja kain. Itu di sana kayak nggak ada corona, orang masih berdesak-desakan kayak gitu-gitu. Sampai ada istilah kan kalau corona nggak punya di Indonesia corona nggak ada respect lah di Indonesia, pokoknya kayak gitu, ada meme-nya kan kalau nggak salah. Nah nggak tahu kalau misalnya di sana gimana di UK itu. Secara umum sih kalau di UK itu saya ingat awal-awal itu pada saat first lockdown itu kayaknya semua orang itu into banget ya. Jadi benar-benar ngedengerin apa kata pemerintah ya, stay at home, save life, protect lives and save the NHS. Itu kan gaung-gaung yang selalu muncul setiap kali ada press conference. Waktu itu hampir setiap hari press conference-nya dari Boris dan segala timnya itu. Jadi secara komunikasi memang kalau dibandingin sama Indonesia mungkin lebih rapi ya, lebih teratur.
Dan orang-orang juga pada awal-awalnya juga sangat semangat, oke kita harus play our part juga untuk bisa mengurangi pandemi ini. Tapi di satu sisi juga agak sulit juga karena ya lama-lama kan jenuh juga ya orang harus berapa lama. Apalagi inget tuh awal-awal first lockdown itu tuh cuaca UK itu bener-bener yang paling oke-nya ya. Itu agak ironis sih. Kita harus stay di rumah, kita ngelihat keluar nih, langitnya biru, cuacanya cerah, itu rasanya tuh berat banget. Kayaknya rasanya pengen banget keluar. Cuma Autumn ya itu berarti ya? itu spring ya, karena kan Oh, UK itu spring. Iya. lockdown pertama itu 23 Maret. Hmm. 23 Maret lockdown Itu pertama tuh. itu seru-serunya, apalagi habis itu langsung summer kan? Habis itu langsung summer. Tapi kan untungnya pas summer kasusnya menurun baru sedikit dibuka, tapi kan habis itu meningkat lagi. Jadi lockdown udah mungkin ini yang ketiga kali ya. Well, 2,5 atau ketiga lah mungkin ini. Jadi kalau dibandingin Indonesia, dibilang tadi kan ada poinnya telat sadar ya Indonesia juga secara umum. Karena mungkin dari segi pemerintah mixed message aja, ada yang bilang oke kita harus siap-siap, tapi di satu sisi ada yang santai aja gitu loh. Terus dari telat sadar ditambah komunikasi yang kurang. Nah, UK secara umum sih dibilang telat sadar, kalau aku bilang dibandingin negara maju lainnya cukup sedikit telat sadar. Sempat ada komunikasi kan, oh kita biarkan aja corona nyebar luas, nanti akan mencapai herd immunity. Terus kalau ingat, kalau demen bola dulu, pertandingan di Anfield terakhir yang paling rame penonton itu pada saat Liverpool lawan Atletico, Liga Champion. Itu hampir semua negara Eropa seingatku udah melarang ada crowd segala macam, tapi UK masih ngebolehin. Jadi dari segi telat sadarnya UK dan Indonesia mungkin nggak terlalu beda jauh ya. Tapi mungkin dari setelah itu intervensi dari komunikasi dan lain-lain ya udah kelihatan bedanya. Cuma kenapa UK mungkin lebih parah ya, pertama tadi testing kapasitinya lebih bagus, dan secara umum kan penduduk UK jauh lebih tua ya demografinya. Jadi kan pasti tingkat fatalitasnya jauh lebih tinggi dibandingin Indonesia, seperti itu. Tapi kalau balik lagi ke topik work-life balance-nya, berat sih, cukup berat. Mungkin aku belum tahu data di Indonesia gimana, tapi kan secara sosiodemografi COVID ini jauh lebih berpengaruh ke ras minoritas ya, terutama yang pekerjaan level bawah, yang mungkin sulit untuk bisa work from home. Jadi lebih ke misalnya cleaning service atau bus driver, itu kan nggak mungkin work from home gitu loh. Jadi dari segi orang yang sosioekonomi bawah atau ras minoritas, itu memang lebih dampak terkena COVID-nya lebih besar. Apakah di Indonesia sama seperti juga, Mas? Iya, sama. Maksudnya kita the poor pasti selalu yang having the most difficult time kan. Nggak jauh-jauh deh, mungkin ada pernah baca juga di berita bahwa beberapa kasus seperti supir ojek online yang suicide, yang bunuh diri gitu, itu ada gitu, hanya karena dia nggak bisa bayar hutang karena pandemi COVID, itu banyak sekali gitu kan. Jadi memang kayaknya di semua lapisan atau semua negara dampak yang terberat akan dirasakan adalah pada orang-orang kelas bawah gitu. Apalagi di kita kayak masih banyak petani. Kemarin itu kami di NGO tempatku bekerja itu kita memang membantu UMKM gitu. Jadi memang banyak sekali UMKM yang terpukul gitu. Kan bedanya pandemi COVID ini dengan bencana. NGO ku kan sebenarnya fokusnya di bencana, which is semua bencana kan, dari bencana alam, bencana sosial, termasuk pandemi COVID ini. Nah, bedanya pandemi COVID dengan bencana alam, kalau di bencana alam itu kan infrastrukturnya yang rusak gitu. Tapi manusianya masih bisa, yang selamat masih bisa bekerja, maksudnya masih bisa beraktivitas, cuman nggak ada lokasi buat beraktivitas. Nah, kalau pandemi COVID ini kan kebalikannya, infrastrukturnya aman-aman saja, tapi orang nggak bisa bekerja, gitu, nggak bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada. Nah, itulah yang menjadi problem utama, gitu. Apalagi pada saat PSBB maupun PPKM itu kan hanya pekerjaan-pekerjaan esensial saja yang boleh bekerja. Jadi seingatku tuh waktu awal-awal pandemi itu pekerjaan-pekerjaan seperti pelayanan publik seperti di bank, di pemerintahan dan lain sebagainya itu masih bisa bekerja. Tapi kalau pelayanan swasta atau pelayanan yang bukan primer, bukan esensial itu kan nggak bisa. Nah, itu kan memberikan pukulan yang cukup berat gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang ke sini ya banyak itu seperti petani-petani yang merugi dan lain sebagainya.
bukan hanya itu sih, apa tadi mau ngomong, oh ya, kalau misalnya Sabtu Minggu gitu, ini di luar yang kerugian ya. Tadi mau ngomongin soal apa, masyarakat. Kalau misalnya Sabtu atau Minggu gitu, kan kadang kita sekeluarga suka beli belanja apa kebutuhan esensial Sabtu atau Minggu gitu kan. Itu kalau Sabtu Minggu itu kalau misalnya ngelihat jalanan itu banyak sekali orang-orang nongkrong gitu di pinggir jalan. Nggak tahu kalau di UK gimana tuh. Nerapin prokes tapi nggak Mas? Di nongkrongnya? Nggak ada. Nggak. Jadi sering banget kayak misalnya naik motor gitu kan, dia double kill atau triple kill, udah nggak pakai helm, nggak pakai masker, terus bonceng 3 ya, triple kill kan. Kalau main Mobile Legends atau apa gitu triple kill sebutannya kan. Saya anak PUBG ya Mas, bukan Mobile Legends, jadi Oh kurang iya. tahu. Ya itu sekilas aja Bu. Oke. Lebih hal personal mungkin Mas. Mas Rido sendiri itu kan kesibukannya dokter yang kerjanya di bidang NGO, terutama NGO yang di bidang apa istilahnya, disaster management ya. Ya. Jadi mungkin bisa dikatakan lebih ke pekerja esensial ya, kurang lebih. Kalau di UK kan ada istilahnya pekerja esensial. Kalau pekerja esensial kan berarti masih boleh untuk masuk dan lain-lain. Dari pengalamannya Mas Rido sendiri tuh ada perubahan nggak sih dari cara kerja selama pandemi ini? Dan kalau seandainya ada perubahan, gimana cara ngatasinnya secara personal Mas Rido sendiri? Dan kira-kira saran apa yang bisa diberikan ke orang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip atau justru mungkin malah harus sama sekali WFH, nggak bisa ada sosialisasi dan lain-lain? Boleh ada saran nggak Mas? Nah ya, ini menarik sih. Jadi memang pandemi COVID ini kan mengajarkan kita untuk menggunakan digital teknologi itu sangat-sangat optimal gitu. Tapi unfortunately-nya kan di Indonesia ini belum semuanya siap kan Mas Vega. Kalau di UK, di negara-negara maju itu mah udah hal biasa kan, kita work from home dan lain sebagainya. Di Indonesia ini honestly speaking tuh banyak yang belum siap. Jadi memang pada saat awal pandemi kalau kantor itu mesti WFH 50%, itu banyak sekali kantor yang masih kebingungan gitu. Apalagi bagaimana mengoptimalkan orang bekerja di rumah, itu masih banyak yang beradaptasinya agak lama lah di Indonesia. Nah, kalau termasuk di kantor saya juga kan ada WFH 50% dan lain sebagainya. Itu memang awal-awal agak kesulitan karena kita kan kalau NGO itu memang rutin diskusi, rutin meeting dan lain sebagainya. Jadi itu awal-awal memang agak kesulitan kalau meeting mesti online dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya ini saya berbicara general ya. Apalagi kalau misalnya kita memperkenalkan meeting seperti yang kita lakukan sekarang, Zoom meeting ini pada para orang tua. Awalnya tuh mereka susah itu, ada Zoom meeting, ada Google meeting dan lain sebagainya, itu mereka awalnya sempat agak susah. Nah, adaptasi di Indonesia sih itu sama sih, WFH awalnya 50%, terus pada saat ada peningkatan kasus di Jakarta, langsung Kemnaker ya, Kementerian Tenaga Kerjaan itu meningkatkan WFH harus 75%, jadi yang masuk hanya 25%. Itu sempat susah juga sih. Nah, lalu ada peraturan-peraturan lain. Jadi misalnya di setiap kantor itu harus ada tim satgasnya, satgas kantor tersebut. Terus di gedung tersebut juga harus ada tim satgas. Terus setiap hari tim satgas yang per gedung, pokoknya yang tiap hari tim satgas di kantor internal itu melapor ke tim satgas di gedung. Habis itu tim satgas gedung melapor ke Disnaker, melapor perihal jumlah karyawan yang masuk berapa, terus pemeriksaan gimana. Nah, itu kayak masuk kantor mesti periksa suhu dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di kantorku periksa suhu tuh bisa 3 kali pas masuk, di awal masuk mau masuk ke parkiran periksa suhu, terus pas awal mau masuk ke lift diperiksa suhu, terus pas mau masuk kantor diperiksa suhu. Kantor boleh beroperasi adalah ada pemeriksaan rutin suhu. Cuma waktu awal sempat ketawa juga sih, oke lah. Macam-macam. Jadi ya kita adaptasinya memang I would say kita adaptasinya di awal memang agak kelimpungan. Tapi sekarang tapi truthfully speaking sekarang tuh orang sudah mulai banyak yang emang
memang ngaruh ya diperiksa suhu. Oh emang ngaruh ya gitu loh. Udah mulai kritis ya? Udah mulai kritis sama udah mulai acuh juga kali ya. Acuh ya udah mulai mengacuhkan gitu. Apalagi di awal kan kita ada rapid antibody, terus ternyata rapid antibody nggak efektif, ganti lagi harus PCR, terus PCR mahal, akhirnya sekarang keluar rapid antigen gitu kan. Nah itu cukup mengganggu pemahaman di masyarakat sih gitu. Apalagi ada lagi yang baru kan, ada yang Genos itu dari UGM. Genos ya. Iya. Oke, well sharingnya udah banyak banget nih Mas Rido, udah mulai ngegambarin secara garis besar gimana sih di Indonesia, dan pada intinya sih secara umum di UK tantangannya mirip ya, cuma mungkin dari segi fasilitas lebih sedikit menjangkau lah di sini. Internet juga lebih menjangkau dan lain-lain, orang juga lebih melek teknologi. Mungkin nggak adalah kasusnya yang, padahal di Amerika ada juga tuh kasusnya yang tiba-tiba nggak bisa matiin filter kucing atau apa, akhirnya selama Iya meeting tuh jadi kucing tuh. Itu iya kocak kalau nggak salah lawyer ya atau apa gitu lagi lawyer atau sidang. itu, Kocak sih itu. itu salah satu silver lining-nya Zoom meeting mungkin ya. Bener. Dengan segala keterbatasannya. Oke, jadi secara umum ya pandemi ini tantangannya besar ya di Indonesia mau di UK. Terus kita mungkin lebih maju lagi ke yang ya sedikit lebih hal teknis lagi atau lebih detail lagi. Di sini juga temanya ada yang pengen ngomongin tentang vaksin. Vaksin setahu saya di Indonesia kan makanya yang Sinovac ya. Mas Rido mungkin ada tahu ada hal-hal baru atau kira-kira rencana pemerintah baru seperti apa dan lain-lain? Ya, jadi vaksin ini sudah lama menjadi perdebatan juga ya di Indonesia. Mungkin Mas Wega dan teman-teman juga memperhatikan. Kalau di kita itu kan ada sekitar ada tiga skema pengadaan vaksin. Skema pertama itu kerjasama bilateral, itu kan yang G2G dan lain sebagainya. Itu Sinovac kan dari China, terus AstraZeneca tuh dari mana ya? Dari Kanada ya? AstraZeneca itu perusahaan Inggris dan Swedia. Nah iya, pokoknya ada AstraZeneca, satu lagi yang Kanada itu I forgot. Pokoknya dari Kanada, AstraZeneca, Sinovac, sama satu lagi Pfizer. Itu yang skema bilateral. Ada lagi yang skema multilateral, yang Gavi itu, yang kerjasama antara UNICEF dan lain sebagainya. Itu kalau nggak salah COVAX. Nah, sekarang ada yang baru lagi, itu adalah vaksin dalam negeri itu kan, atau vaksin merah putih lah, gitu, yang diproduksi oleh Bio Farma. Nah, memang vaksin ini kan terbagi atas dua gelombang. Gelombang pertama itu April 2021, dan kita memakai skala prioritas. Nanti mungkin bisa di-share juga kalau UK gimana. Kalau di kita skala prioritasnya adalah tenaga kesehatan dulu, lalu para pekerja pelayan publik, dan sekarang yang udah baru banget running adalah untuk lansia. Kayak gitu. Nanti baru yang gelombang kedua, April sampai Desember 2021 adalah untuk masyarakat umum dengan dengan memprioritaskan dari hasil tracing gitu. Kalau nggak salah, alasan kenapa tenaga kesehatan dulu, pelayanan publik dulu, kenapa lansia dulu adalah karena mereka yang beresiko setiap harinya kan, yang beresiko terpapar dengan virus corona. Nah, tapi kalau nggak salah di UK, kalau nggak salah nih nanti Mas Yoga mungkin bisa konfirmasi, itu kan prioritasnya adalah anak muda dulu ya, anak muda sama yang sehat dulu ya, lansia justru malah nggak diprioritaskan ya. Kayaknya enggak. Jadi kalau di UK itu kebetulan profesor saya kan, supervisor saya yang primary supervisor itu masuk di JCVI, Joint Committee on Vaccination and Immunization kalau nggak salah. Jadi salah satu komite yang meng-approve vaksin yang ada di UK. Dan bahkan kebijakan yang sebenarnya cukup kontroversial menunda dosis kedua itu kan juga salah satunya saran dari JCVI itu sendiri kan. Tapi prioritasnya di UK itu adalah lansia dulu sebenarnya. Jadi yang kalau nggak salah awal-awal tuh sudah 90 tahun ke atas plus tenaga kesehatan. Jadi orang anak muda sampai sekarang belum ada yang dapat.
kecuali tenaga kesehatan ya. Kalau tenaga Oh, kesehatan hampir semuanya udah. oh, justru mereka yang high risk dulu ya? High risk dulu. Jadi Iya, dari iya, yang paling sama. tua, terus turun di atas 70, di atas 60. Kalau nggak salah nanti yang di atas 50 habis ini. Oke. Gitu. Ya mungkin ada perbedaan sedikit ya Mas ya dengan strateginya antara UK dan Indonesia. Not necessarily lebih bagus mana atau lebih jelek mana, tapi ya mungkin itu akan kita bisa lihat ke depannya seperti apa kalau ada studi retrospektif ke belakangnya. Cuma dari segi itu ada perbedaan strategi dan intinya ya semuanya ada kejar, ada target ya harus ngevaksin berapa orangnya. Iya. Soal pembelian vaksin, saya rasa teman-teman kita juga sama-sama tahu kan, perdebatannya panjang sekali, maksudnya kenapa Sinovac dan lain sebagainya gitu kan, apalagi, tapi kalau yang, despite all that, kayaknya kalau misalnya aku lihat kenapa Sinovac, karena kayaknya itu yang lebih visible di Indonesia, karena kan storage-nya pakai normal fridge temperature kan, dibandingin misalnya Moderna atau Pfizer atau Sputnik itu rata-rata di minus 20, minus 70, which is itu sangat nggak visible kan di Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita naruh storage-nya di puskesmas yang pedalaman, yang misalnya nggak ada listrik, ya udah pasti hancur itu vaksinnya gitu kan. Benar, Nah, ditambah supply-nya juga kayaknya yang paling siap Sinovac ya untuk mensupply Indonesia pertama-tama benar. ini. Sama mungkin ya yang masuk dalam budget pemerintah kita mungkin Sinovac gitu kan. Oke. Dari segi vaksin udah ngebandingin sedikit antara Indonesia dan UK. Ada perbedaan tentunya dan sayangnya COVAX Initiative yang diharapkan dari Gavi itu kan untuk mendistribusi secara lebih menyeluruh atau lebih merata ke negara berkembang, negara lower income itu kan nggak terlalu diikutin banget ya sama negara maju. Negara maju itu lebih ya udah negosiasinya dari mereka sendiri aja, nggak melalui COVAX Initiative dan lain-lain. Tapi well, expected mungkin semua orang pengen mendapatkan yang paling pertama, yang paling cepat dan lain-lain. Jadi agak ironis tapi ya begitulah kenyataannya. Lanjut lagi ke topik selanjutnya Mas. Ini lebih ke topik ya sedikit ngawang-ngawang ya. Mungkin ini million dollar question yang ingin diketahui oleh semua orang. Menurut Mas Rido sendiri, kira-kira kapan sih pandemi ini berakhir? Ini Mas Vegan nih bisa jawab nih kan clinical epidemiologist. Well, sama sih, sama-sama epidemiologi juga kita, tapi yang lagi mempelajarinya kan Mas Vegan nih. Tapi kalau dari beberapa ahli epidemiologi di Indonesia, ya mungkin kita sama-sama kenal Pak Pandu Riono dan lain sebagainya, termasuk Prof. Wiku juga gitu kan. Prediksi kita endingnya sih 2022 gitu. Karena justru di 2020 puncak-puncaknya COVID gitu. Di Indonesia, di global juga kayaknya menjadi puncak-puncaknya COVID gitu. Apalagi vaksin itu kan dampaknya baru ketahuan tuh justru mungkin 3-6 bulan kemudian, bukan hari ini divaksin, besok atau 2 minggu lagi baru berdampak gitu. Jadi ya menurut prediksi sih 2022. Nah, menurut Mas Ega gimana? Mas Ega pasti bikin kajiannya dong. Disclaimer dulu ya, ini nggak merepresentasikan opini organisasi, funder, atau negara, dan lain-lain. Dan opini ini kan yang secara umum evidence-nya yang paling rendah ya. Jadi boleh nggak didengerin sih, maksudnya ya hanya opini pribadi aja. Kalau opini pribadiku, dalam secara umum pandemi ya mungkin sekitar tahun 2022. Mungkin di negara maju bisa lebih cepat, tapi kurang lebih 2022 udah mulai ada new normality. Nggak akan kembali ke normal, tapi new normality. Tapi kalau dari segi coronavirus sendiri, apakah pandemi artinya akan hilang semua virusnya? Menurutku nggak. Menurutku akan ada new apa istilahnya? New variant. New variant. Oh, ya. Ada varian-varian baru yang kayaknya bakal membutuhkan vaksin musiman. Jadi seperti kayak influenza ya. Kalau influenza kan kita butuh vaksin booster setiap tahun, karena kan setiap tahun berubah terus. Dan menurutku SARS-CoV-2 atau COVID ini akan seperti itu, dan mungkin dampaknya nggak akan sebesar kayak awal-awal pandemi yang semua orang belum punya imunitasnya, ini infeksi baru dan lain-lain. Tapi kayak
kayak kata Boris aja waktu itu ya, kita harus belajar untuk hidup bersama dengan COVID ini. Itu opini pribadi. Mudah-mudahan sih aku bisa lebih optimis, tapi sebagai researcher udah kebiasa pesimis dan Kita harus selalu siap dengan yang harus paling siap buruk yang- dulu kan. Gitu. harus bukan pesimis ya, harus siap dari dengan yang paling buruk, bener. Iya, benar. Opini pribadi aja. Jadi Tadi pas Mas Wega bilang akan ada banyak varian-varian baru, itu Mbak Dinar sama Mbak Puki langsung wow gitu, akan banyak ya gitu. jangan Ya, takut. Mudah-mudahan ini aku kita salah. ini kita buka-bukaan aja Mbak Dinar Mbak Puki. Ya kemungkinan akan banyak varian-varian baru. Sekarang kan udah banyak ya, ada varian Afrika Selatan, varian UK, ada varian Asia dan lain sebagainya. Dan vaksin Oxford AstraZeneca kan efektivitasnya nggak setinggi itu kan di varian yang Afrika Selatan. Iya. Jadi, ya untungnya mungkin mutasi COVID ini nggak secepat influenza ya. Jadi mungkin nggak perlu setiap tahun, mungkin setiap 2 tahun atau apa. Tapi ya tetap namanya virus RNA ya, itu tingkat mutasinya kan tetap ada. Jadi nggak heran sih ada mutasi. Jadi ya. Begitulah. Seru-seru. Gitu. Mas Rido, ini pertanyaan paling simple, paling nyantai, dan pertanyaan terakhir juga dari aku. Kalau seandainya pandemi ini udah berakhir, apa yang ingin dilakukan dan pengen pergi kemana, Mas? Waduh, ini kayak mimpi nggak sih? Nanti jawab juga ya, harus jawab juga ya, jangan Oke, saya aku doang jawab ya. juga. Aduh, sebenarnya sih dari kemarin tuh dari beberapa waktu lalu anakku tuh kayak ngomong, kan dia baru 4 tahun ya, terakhir bawa dia ke pantai main pasir itu waktu umur setahun. Jadi dia kan nggak inget. Dia tiba-tiba kayak beberapa bulan lalu tuh dia ngomong, Baba, kan dia manggil saya Baba, Aisyah mau main pasir gitu kan. Nah, aduh gimana dong, mana Bali ditutup gitu kan, mau kemana nih kita kan. Jadi ya kayaknya next-nya nih kalau misalnya pandemi udah beres, ya mau nyari pantai yang oke sih buat, karena waktu dia umur setahun, dia tuh ketakutan sama pasir. Maksudnya kayak ini kan apa sih aneh gitu, kakinya kita nggak pakein sepatu, dia nginjak pasir tuh kayak ketakutan gitu. Nah, kita mau lihat nih nanti kalau misalnya dia udah umur 5 tahun kayak gimana. Jadi kayaknya bakalan kalau nggak Bali ya mungkin Lombok gitu. Oke, pantai main pasir ya. Mungkin kayak kalau saya udah punya anak dan anak saya pengen main pasir, saya ajak ke itu Mas, ke tempat pembangunan tukang-tukang gitu. Konstruksi. Konstruksi. Atau Crosby Beach ya. Crosby Beach. Kalau ngejawab pertanyaan tadi, saya pribadi, saya udah hampir setahun ini nggak pulang ke Indonesia. Jadi mungkin nggak muluk-muluk juga ya kayak Mas Rido ya. Saya udah pengen pulang sih. Saya udah pengen nongkrong di warkop sambil ngopi, sambil makan Indomie telur kornet keju ya. Itu udah makanan anak kosan banget tuh. Itu kosan di Pogong Jogja, Mas. Gitu. Nggak muluk-muluk juga, Mas. Mungkin lebih simpel lah mungkin dari Mas Rido. Cita-cita. Gitu. Makasih banyak Mas Rido udah sharing-sharingnya. Selanjutnya mungkin saya balikin ke Mbak Pungki sama Mbak Dinar. Terima kasih banyak Mas Wega dan Mas Rido yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga LivePod kita kali ini bisa memberikan pengetahuan baru untuk kita semua mengenai COVID-19. Nah, ternyata dengan kondisi yang ada di UK dan di Indonesia, kita memiliki tantangan-tantangan yang serupa. Namun, strategi dan penanganan tentu saja akan berbeda. Bener banget, Pungki. Nah, LivePod ini bisa didengarkan di Spotify, iPodcast, Anchor, dan bisa juga ditonton melalui YouTube PPI Liverpool. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Nantikan LivePod selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Kami mewakili teman-teman dari PPI Liverpool, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan LivePod. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk info menarik lainnya, jangan lupa follow IG kami di @ppi_Liverpool. Juga di website kami di www.ppiliverpool.org. Terima kasih.